makannya. Kabar baik dari ranah Minang, Persatuan Suku Minangkabau, Bundo Kanduang, Sumatera Utara, melakukan silaturahmi ke kantor TV One Biro Medan. Ketua Bundo Kanduang Sumatera Utara, Herina, bersama pengurus dalam kunjungan saat Coffee Morning di kantor TV One, mengaku betapa bangga menjadi orang Minangkabau yang lahir di negara kepulauan Indonesia dan berterima kasih kepada nenek moyang telah mewariskan garis-garis kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai Ketua Bundo Kanduang Sumatera Utara, Herina mempunyai tugas dan kewajiban cukup besar dalam menjaga adat serta budaya Minang dan anak-anak dari negari Minangkabau, khususnya di Sumatera Utara yang kini jumlahnya cukup besar. Persatuan Suku Minangkabau Bundo Kanduang Sumatera Utara memiliki visi dan misi menyatukan orang Minang agar tetap menjaga silaturahmi, dan tak luput tugas Bundo Kanduang yang paling utama adalah melakukan kegiatan sosial untuk membantu bagi kaum duafa dari Minangkabau yang kurang mampu, sehingga anak-anak dari negari Minangkabau di Sumatera Utara tetap menjalankan pendidikan dan menjadi orang sukses dari ranah Minang. Visi-visi kita itu untuk menyatukan, saling bersilaturahmi dan mengenal itu orang Minang, siapa dia, di mana kampungnya. Itu visi misi yang pertamanya sekali. Untuk selanjutnya tugas Bundo Kanduang ini, tugas sosialnya bagaimana mengurangi duafa di Kota Medan ini. Masyarakat Minang yang ada di Sumatera Utara ini ada beberapa bagian yang termasuk duafa. Dalam pepatah Minangkabau, bare samo dipikwa, ringan samo dijinjak, kabuki samo mandaki, kalurah samo manurut, sakabe bak siriah, sarumpun bak sarai, satumpuak bak pinang, sadanciang bak basi, sacio bak ayam. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara melakukan ekspor produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM ke negeri jiran Malaysia. Pengapalan perdana produk UMKM yang akan diekspor ke Malaysia dilakukan di Dermaga C Pelabuhan Inalum, kawasan Kuala Tanjung, Batubara, menggunakan kapal motor Semangat Nelayan. Pengapalan perdana ini dihadiri Bupati Batubara, Zahir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, perwakilan PT Pelindo 1, perwakilan PT Inalum, serta instansi terkait lainnya. Menurut Bupati, ekspor produk UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Batubara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Untuk tahap awal, produk yang diekspor berupa hasil perikanan dan pertanian dan akan menyusul produk UMKM lainnya. Selama ini para pelaku UMKM di Batubara mengekspor hasil produksinya ke Malaysia melalui Pelabuhan Teluk Nibung di Tanjung Balai. Dengan difungsikannya kembali Dermaga C Pelabuhan Inalum di Kuala Tanjung, diharapkan dapat menghemat biaya transportasi. Ekspor perdana ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada yatim yang hadir dalam acara tersebut. Hari ini kita mengekspor produk UMKM Batubara ke negeri jiran tetangga perdana di hari Jumat. Nah tentu ini adalah upaya pemerintah di masa pandemi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sekarang sangat merosot dan sangat jatuh. Nah tentu melalui UMKM ini nanti kita harapkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan, peningkatan hasil daripada masyarakat Batubara terhadap produk-produk yang dihasilkan dari Kabupaten Batubara itu sendiri. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-49 yang jatuh pada 5 Juni 2021, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI bersama pemerintah, elemen masyarakat, dan akademisi melakukan aksi restorasi lingkungan di 3 lokasi terpisah di Sumatera Utara. Aksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-49 di 3 lokasi di Sumatera Utara dipusatkan di Pantai Muara Serdang, Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Dihadiri Menteri LHK yang diwakilkan Balai Besar KSDA Sumut, UPT Kementerian LHK Mustafa Imran Lubis, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala UPT Pengelolaan Sampah yang juga perwakilan DLH Sumut Akmal Saputra, KBPDA SHL Wampusei Ular, diwakili Kasih RHL Anton Sudarwo, dan Yon Manhanlan 1 Belawan yang menurunkan personel
sebanyak 40 orang diwakili Pasi Ops Ion Manharlan, Mayor Marinir Santri MSC Tepu, Polair Raja Ramunia, Kesultanan Serdang Tengku Hermansyah, masyarakat Desa Bagan Serdang, serta SMP Negeri 1 Pantai Labu. Ketua Umum IPIS Suprayitno, Ketua Tekap Sumut Uwo Bili dengan penanaman 45.000 mangrove. Ada 3 lokasi yang kita buat hari ini, yaitu yang pertama di Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai titik awal untuk kegiatan. Dan selanjutnya ada satu lagi di Sibolangit, itu bersama Kompas USU, dan yang satu lagi adalah di Kota Medan, bekerja sama dengan Pemko Medan dan DPR RI. Benar-benar mendukunglah kepada masyarakat adat ini. Semoga yang akan datang bisa membantu masyarakat adat Ramunia, khususnya di Bagan Serdang. Lembaga Amfibi mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi dalam program padat karya untuk percepatan ekonomi nasional melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan penanaman mangrove di pesisir pantai. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Beginilah suasana sidang Komisi AMDAL dengan agenda Adendum AMDAL PT Dairi Prima Mineral atau DPM, anak perusahaan Tambang Bakai Group PT BRM, yang digelar secara virtual di beberapa tempat dengan agenda sidang mendengarkan para tim ahli penyusun dokumen AMDAL dari PT DPM, pihak LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ikut serta diundang. Sempat berjalan alot dalam persidangan ini, namun banyaknya masyarakat adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Dairi yang mendukung kehadiran PT DPM di Kabupaten Dairi, serta kuatnya argumen tim penyusun dokumen AMDAL dari pihak PT DPM yang berasal dari beberapa profesor lingkungan hidup Universitas Sumatera Utara, pihak KLHK, akhirnya menerima dokumen AMDAL PT Dairi Prima Mineral dengan catatan adanya sedikit revisi hasil masukan dari masyarakat. Bukan tangkapan, saya kira itu baik untuk supaya dokumen adendum AMDAL RKL-RPL PT DPM ini bisa lebih baik lagi, sehingga nanti juga memberikan hal-hal yang positif bagi lingkungan, juga bagi masyarakat di Kabupaten Dairi. Hasil akhirnya ya artinya baik, diterima, tapi memang ada perbaikan, dan itu memang wajar dan itu berubah untuk dilakukan. Jadi setelah ini nanti kami akan perbaiki dokumen tersebut sesuai dengan saran dan masukan yang sudah disampaikan oleh para peserta yang hadir dalam komisi penilaian AMDAL tadi. Kebetulan dari luar Dairi juga saya himbau agar berkomunikasi, menyampaikan hal positif lah kepada masyarakat Dairi, agar Dairi tetap bisa sejuk, aman. Itu harapan kita kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan Bakumso. Saya kira punya pemikiran yang sama bagaimana agar masyarakat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan kehadiran. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Dengan menaiki odong-odong, rombongan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif bersama Gubernur Sumatera Utara tiba di lokasi destinasi Desa Wisata Paloh Naga, Desa Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu 9 Juni kemarin. Kehadiran Sandi dalam kunjungan tersebut merupakan rangkaian acara kesiapan desa di Sumatera Utara untuk mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata 2021 yang tengah digelar Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif guna membangkitkan stimulus ekonomi di tengah masyarakat desa. Hadirnya rombongan menteri bersama YouTuber ternama asal Sumatera Utara langsung disambut riuh warga desa dan warga yang hadir di lokasi acara. Suara merdu musik gamelan mengiringi hadirnya rombongan Menparekraf yang nampak menggunakan topi petani sebagai simbol karena lokasi wisata yang dikunjungi dominan dengan pemandangan hamparan sawah membentang luas. Tak hanya itu, sebelum masuk ke lokasi wisata, Sandiaga Uno sebagai pengunjung wajib membeli kepingan batok sebagai nilai tukar untuk jual beli berbagai jajanan di lokasi tersebut. Tak hanya berbelanja, Sandi juga ikut menari dengan penari tradisional di atas panggung utama guna menghibur warga desa. Desa Denai Lama dipilih sebagai kunjungan Menparekraf karena Desa Denai Lama terkenal dengan literasi adat budayanya seperti budaya Jawa, Melayu, dan Batak yang menghasilkan kerajinan tangan yang beragam seperti kain tenun khas Desa Denai Lama, kain batik jumputan, dan kerajinan lain dari batok kelapa. Jadi desa wisata ini adalah program yang akan kami dukung karena desa wisata seperti Denai Lama ini akan meningkatkan keterampilan masyarakat untuk menghadapi pariwisata era baru, yaitu pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dan yang paling menarik dari desa wisata Denai Lama ini adalah fokus di wisata edukasi. Tadi kita lihat kafe baca,
juga ada kearifan-kearifan lokal. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Untuk setiap generasi pandai yang punya rencana, Pegadaian mempersembahkan Gadai Harian. Gadai lebih fleksibel dengan tarif yang semakin terjangkau. Untuk gadai Rp1 juta, kamu cukup membayar Rp900. Dengan beragam jaminan dan berbagai pilihan waktu pelunasan, siapkan rencanamu dan wujudkan mimpimu dengan Gadai Harian di Pegadaian. Rapat penguatan lintas sektoral digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara di Komplek Tanjung Gading yang dipimpin langsung Bupati Batubara Zahir. Rapat ini digelar dalam upaya mempercepat penanggulangan COVID-19. Rapat ini pun dihadiri oleh unsur TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara, serta sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batubara, sedangkan para kepala desa se-Kabupaten Batubara mengikutinya secara virtual. Menurut Zahir, rapat penguatan lintas sektoral ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pihak dalam penanganan COVID-19 di Batubara. Zahir juga mengatakan selain penanganan dalam bidang kesehatan, pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19 juga harus dilakukan secara bersamaan. Iya, di bulan ini kembali kita melakukan rapat dengan gugus tugas Satgas Batubara. Dengan meningkatnya penularan COVID pasca liburan ini harus ada antisipasi yang terstruktur. Kesamaan persepsi antara TNI, Polri, dan pemerintah yang tergabung dalam Satgas ini, sehingga nanti dalam kebijakan antara penularan dengan peningkatan ekonomi ini bisa dilaksanakan. Kita bermain di celah yang mana? Karena Bapak Presiden mengimbau penularan kita turunkan, harus kita tekan sekecil-kecilnya, tapi ekonomi juga kita harus naikkan gitu loh. Nah, di antara ini kan perlu ada kesamaan persepsi. Ya, bahwa kegiatan-kegiatan umum yang bisa mendapatkan penghasilan juga tidak boleh kita tutup, ya, tapi harus lakukan pembatasan. Sosialisasi ini yang bagaimana yang kita harus sepakati bersama-sama, termasuk rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna dalam agenda tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perpustakaan. Rapat ini berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin lalu. Ketua DPRD Kota Medan Hashim membuka langsung rapat paripurna yang turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Segala, dan Wakil Ketua Bahrum Syah. Dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan, baik secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna ini dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, dan Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al-Rahman. Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dalam sambutannya mengatakan perpustakaan merupakan wahana kebudayaan daerah. Sebab keberadaan perpustakaan sangat penting untuk kehidupan masyarakat di Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perpustakaan diharapkan perpustakaan kedepannya dapat dikelola dengan baik pemerintah Kota Medan dan menyediakan fasilitas yang memadai sehingga bisa diakses seluruh masyarakat. Atas Ranperda penyelenggaraan perpustakaan, tentu kita harapkan perpustakaan ini nanti ke depannya dengan Ranperda ini bisa dikelola dengan baik, ya, dan menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Ya. Kalau bisa itu bisa diakses semua orang, ya, semua masyarakat Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin kemarin. Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, membuka rapat paripurna didampingi seluruh wakil Ketua DPRD Medan dan dihadiri anggota DPRD Kota Medan, baik secara langsung ataupun melalui sambungan virtual. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan pemerintah Kota Medan akan terus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap pendapatan daerah. Transparansi akan terus ditingkatkan guna mendukung percepatan dan perluasan pembangunan Kota Medan ke depannya. Untuk itu kita harus terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap pendapatan daerah. Transparansi dan akuntabilitas akan lebih ditingkatkan. Hal ini cukup beralasan, sebab pada masa yang akan datang Kota Medan akan membutuhkan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan yang semakin besar guna mendukung percepatan dan perluasan pembangunan Kota Medan. Paripurna, Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Medan dalam penyampaian nota pengantar kepada daerah yang tepat waktu terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Jadi kita apresiasi ya atas penyampaian nota pengantar yang tepat waktu. Jadi kita harapkan pembahasan nanti selanjutnya ya sesuai dengan tata tertib dari DPRD Kota Medan, tentu akan kami kita lanjuti, kita bahas ya tahapan-tahapan dari Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Satgas TMMD tahun 2021 yang ke-111 dari Satuan Kodim 0401 Musi Banyuasin saat ini tengah melaksanakan pelaksanaan TMMD di Kecamatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain membangun infrastruktur jalan, beberapa jembatan juga masih dilakukan pembangunannya, dan saat ini juga Satgas TMMD juga tengah membantu warga untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara, yakni seperti bergotong royong dan juga sosialisasi tentang adanya atau bahayanya COVID-19. Ini dia liputannya. Dengan mengarahkan alat berat, Satuan Tugas atau Satgas TMMD ke-111 terus memacu pelaksanaan pembangunan dengan dibantu masyarakat di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat ini pelaksanaan program pra-TMMD ini sudah mencapai 75%. Pembangunan jalan sepanjang 24 km serta 2 jembatan dan gorong-gorong penghubung 27 desa. Satuan Tugas TMMD dari Komando Distrik Militer atau Kodim 0401 Musi Banyuasin juga melakukan sosialisasi tentang bahayanya penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih terus mewabah. Selain itu, tim Satgas TMMD juga menyosialisasikan kepada warga untuk tidak membakar lahan jika akan melakukan cocok tanam. Warga pun diingatkan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pelaksanaan TMMD ke-111 tahun 2021 di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merupakan program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Dengan anggaran 15 miliar rupiah merupakan anggaran terbesar se-Indonesia. Satgas TMMD selain terus bekerja keras membangun jalan serta jembatan demi meningkatkan perekonomian warga, Satgas TMMD dari Kodim 0401 Musi Banyuasin juga ikut membantu warga dalam membangun desa, memanen hasil bumi warga, serta bersama-sama meningkatkan Kamtipmas. Dandim 0401 Musi Banyuasin, Letkol Faris Kurniawan mengatakan, seluruh Satgas TMMD selalu siaga dalam membantu masyarakat khususnya di Kecamatan Lalan. Bahkan Satgas TMMD ke-111 juga ikut membangun beberapa rumah warga dengan bergotong royong bersama warga setempat. Kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan sehari-hari, prajurit kita yang di lapangan apabila kita melihat seperti kita ketahui di sana masih ada panen padi, kita juga membantu pelaksanaan rekan-rekan kita yang masyarakat yang panen padi, kita juga melaksanakan membantu. Kemudian juga kemarin sempat ada kegiatan pembangunan rumah
gubuk yang ada di sana oleh masyarakat. Alhamdulillah kerjasama kita dengan perangkat desa di wilayah Lailan, dibantu dengan Babinsa dan Babin Kaptipmas, kita sama-sama bergotong royong untuk memperbaiki rumah tersebut. Rencananya pelaksanaan TMMD ini akan dibuka pada pertengahan Juli 2021 dan akan selesai pada akhir Juli 2021. Saat ini juga Satgas TMMD juga masih bekerja sama dengan masyarakat Lalan untuk bersama-sama membangun desa, bekerja sama dengan masyarakat, yakni saling asih, saling asuh, dan juga memberikan motivasi kepada masyarakat, yang mana pekerjaan TMMD yang ke-111 ini bisa membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Lalan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Untuk setiap generasi pandai yang punya rencana, Pegadaian mempersembahkan Gadai Harian. Gadai lebih fleksibel dengan tarif yang semakin terjangkau. Untuk gadai Rp1.000.000, kamu cukup membayar Rp900. Dengan beragam jaminan dan berbagai pilihan waktu pelunasan, siapkan rencanamu dan wujudkan mimpimu dengan Gadai Harian di Pegadaian. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan melakukan penandatanganan fakta integritas dan pencanangan pembangunan zona integritas di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Senin 24 Mei 2021. Acara pun diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Febrian. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pengarahan oleh Rektor Unsri, Profesor Anis Sagaf. Pencanangan pembangunan zona integritas ini berkaitan dengan keikutsertaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk mendapatkan predikat WBK WBBM untuk perguruan tinggi negeri. Meskipun demikian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menegaskan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas bukanlah formalitas belaka, melainkan komitmen jajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk bekerja lebih baik dan semakin baik untuk dapat menciptakan nuansa akademik yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Daerah bebas korupsi, ya, bebas dari korupsi, dan juga pelayanan publik yang prima. Sebenarnya ini adalah kegiatan yang memang secara nasional sudah dicanangkan. Nah, kita Universitas Sriwijaya itu sebagai lembaga pendidikan yang memberikan contoh, kita wajib terdepan untuk urusan ini. Bagi kami Fakultas Hukum, konsep ini tentu adalah sesuai dengan harkat kita manusia itu dan harus kita laksanakan secara baik. Alhamdulillah Pak Rektor punya kebijaksanaan dari tahun kemarin untuk melihat persoalan universitas ini lebih luas. Karena apa yang kita canangkan ini tentu akan punya dampak, paling tidak di Sumatera Selatan lah. Adapun dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta seluruh jajaran berusaha untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan stakeholder sebaik mungkin dengan menjalankan peraturan agar dapat memberikan percepatan dalam pelayanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Ganda, TV One mengabarkan. Bupati Oku Timur, Sumatera Selatan, Lonusin Hamzah meresmikan kamar operasi atau gedung rawat inap kebidanan dan rawat inap bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura. Prosesi peresmian itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Oku Timur, Lanusin, yang didampingi oleh Sekda Oku Timur, Jumadi, serta Direktur RSUD Martapura, Dr. Dedi Rahmudi. Bupati mengatakan pelayanan kesehatan ini sangat penting dilakukan demi menanggapi adanya ketakutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Menurutnya, dengan diresmikannya fasilitas RSUD ini, maka Bupati menyatakan resmi digunakan agar masyarakat tak perlu jauh lagi untuk berobat dan fasilitas ini segera diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui fasilitas yang dimiliki. Jadi, memang hal ini, seremoni ini harus dibuat dan diberitahu kepada masyarakat. Nah, besar harapan kami BLUD ini dapat melayani masyarakat dengan baik dan sesuai protapnya, sesuai protap sebagai rumah sakit tipe D. Ya, mudah-mudahan lambat laun rumah sakit ini dapat menjadi tipe C. Tentu kemungkinan yang
4 kamar operasi, namanya SIRO ya, Sistem Integrasi Ruang Operasi. Mungkin kita yang mempunyai 4 kamar operasi. Di kabupaten-kabupaten lain yang rumah sakit daerah kemungkinan paling banyak dia punya 3 kamar operasi. Kita 4 kamar operasi, tapi kita nanti lengkapi alatnya, SDM-nya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik. Sementara Direktur RSUD Martapura mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Sang Bupati. Ia pun berharap agar RSUD Martapura ini dapat memiliki 104 tempat tidur agar bisa menjadi RSUD tipe C. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Beginilah suasana di salah satu lokasi galian C yang diduga ilegal di lahan milik masyarakat hasil temuan tim investigasi LSM Formapera. Terlihat alat berat ekskavator sedang memuat tanah galian ke dalam sebuah truk yang diduga akan mengantar material tanah ke lokasi penimbun proyek jalan tol tebing tinggi Asahan. Menurut Ketua DPW Formapera Sumatera Utara, Ferry Afrizal, diperkirakan ada 2 lokasi kegiatan praktek galian C yang diduga ilegal yang digunakan untuk proyek penimbunan jalan tol. 2 diantaranya lokasi galian C diduga ilegal di Desa Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, di mana ada dugaan situ praktek galian C yang melibatkan seorang oknum AC, ya kan, itu yang ada di Bosar Maligas, dan satu lagi berinisial S yang ada di Sumber Makmur. Di mana kami minta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk segera melakukan penyelidikan apabila memang benar galian C tersebut diduga tanpa izin. Begitu juga kami minta kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk langsung turun ke lokasi untuk membuktikan apakah benar itu sudah ada izin AMDAL dan lainnya. Sementara itu, menurut Camat Bosar Maligas, Gerhard Lubis, membenarkan adanya praktek galian C ilegal. Ia pun sempat turun ke lokasi, namun tak diindahkan pengusaha yang melakukan praktek ilegal. Mengenai galian C yang ada di Bosar Maligas, itu ada 3 titik. Itu Atlantic London itu memang ada resmi, termasuk Inkopat. Tapi kalau Primkopat yang ada di Kelurahan Bosar Maligas, itu saya tidak tahu, nggak jelas itu. Nah, sampai sekarang, karena melapor pun dengan saya pun tidak ada. Tidak ada Pak ya? Itu nggak ada. Sama lurah pun nggak ada melapor. Jadi makan lurah pernah marah-marah di situ. Ini paling ada baru kutahui baru sebulan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Forum Komunikasi Alumni Guru Bantu Indonesia Kota Medan menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Guru atau FGD yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Medan. Kegiatan ini pun bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Medan dengan metode live streaming yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mendengarkan langsung keluhan sistem mutu pendidikan yang ada di Kota Medan dari Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia Kota Medan. Wakil Wali Kota Medan berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menimbulkan bibit-bibit unggul untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Medan dan menginginkan sumber daya manusia di Kota Medan harus jauh lebih unggul agar nantinya bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah swasta yang ada. Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia Kota Medan, Sri Panda, juga berharap dengan dilaksanakannya kegiatan Forum Diskusi Guru ini untuk pengembangan mutu pendidikan di Kota Medan, dan pada kegiatan ini sengaja mengundang Wakil Wali Kota Medan dikarenakan sangat mendukung mutu pendidikan di Kota Medan agar lebih baik dari sebelumnya. Bersatu Indonesia Kota Medan, kita melakukan suatu diskusi untuk pengembangan mutu pendidikan di Kota Medan. Maka untuk itu kami menghadirkan Bapak Wali Kota Medan karena beliau mempunyai besar keinginan untuk mengetahui seberapa jauh masalah-masalah yang ada di pendidikan ini, khususnya pada guru-guru di Kota Medan baik negeri, honor maupun swasta. Forum diskusi grup ya, kita pengen mengupgrade dalam dunia pendidikan. Di masa kepemimpinan kita dengar keluhan daripada guru-guru, kita dengar keluhan daripada sistem tata kelola di dunia pendidikan, kita pengen robah. Peserta yang mengikuti kegiatan Forum Diskusi Guru ini sebanyak 800 orang dengan menggunakan Zoom Meeting. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Ratusan masyarakat Negari Kinali menggelar aksi di depan pintu gerbang PT Laras Internusa atau LIN. Masyarakat meminta perusahaan memberikan hak plasma mereka seluas 20% dari total lahan yang diusahakan perusahaan. Sebagai wujud kekecewaannya, masyarakat juga memasang portal di jalan menuju perusahaan dan menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Niniak Mama setempat, diikuti oleh ratusan masyarakat. Pucuk Adat Nagari Kinali, TK Mustikayana yang di Pertuan Kinali mengatakan, aksi ini merupakan upaya masyarakat menuntut hak mereka atas lahan plasma seluas 20% dari lahan yang dikelola perusahaan. Sebelumnya masyarakat sudah melakukan mediasi dan DPRD Pasaman Barat merekomendasikan Pemda dan perusahaan memberikan hak masyarakat. Kami telah upayakan secara baik-baik, baik terhadap perusahaan, baik terhadap pemerintah dan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Pasaman Barat, kami telah lakukan hearing sebanyak 2 kali. Kemudian etikat baik dari pihak PT Laras Internusa itu tidak ada. Sampai saat ini mereka masih diam-diam saja dan tidak memberikan respon sedikit apapun terhadap Niniak Mama beserta cucu kemanakan masyarakat adat Kinali. Masyarakat meminta pemerintah dan pihak terkait bisa merealisasikan hak masyarakat, sebab sesuai aturan dan undang-undang, perusahaan harus memberikan hak masyarakat. Menurut perwakilan perusahaan PT Laras Internusa, perusahaan akan merealisasikan permintaan hak ulayat masyarakat jika pemerintah daerah memutuskan hal tersebut. Berjanji atau tidak berjanji itu kan tergantung dari pemerintah daerah, Pak. Nah, tergantung dari pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah itu menyikapi hal yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Aksi pemortalan jalan oleh warga Kinali ini akan terus dilakukan hingga tuntutan warga 20% dari total 7.000 hektar lahan guna usaha diserahkan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan.